Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Yeremia pasal 15 ayat yang ke-19. Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadaku, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat ini kita belajar kebenaran firman Tuhan, di mana judul firman Tuhan saya berikan judul nilai diri. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus memiliki nilai diri di hadapan Tuhan. Nilai kita di hadapan Tuhan adalah melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik adalah hal-hal yang bernilai kekal atau yang bernilai kerajaan sorga. Saudaraku, kita lihat hal-hal yang bernilai kerajaan sorga itu apa-apa saja. Yang pertama kita lihat mengasihi jiwa-jiwa. Yang kedua taat perintah Tuhan. Dan yang ketiga berdoa dan memuji Tuhan. Yang terakhir mengasihi orang-orang yang berdosa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, nilai kerajaan sorga itu adalah ketika kita mengasihi jiwa-jiwa. Yeremia adalah seorang nabi besar yang hidup di Yehuda. Dia sekitar tahun 640 sampai 580 sebelum Masehi. Yeremia dipanggil Tuhan dalam usia yang sangat muda, saudaraku, yaitu di usia 17 tahun. Dan dia pun belum bisa berbicara waktu dia dipanggil oleh Tuhan. Saudaraku, kita belajar dari kisah seorang Nabi Yeremia bahwa di mana dia terpanggil oleh Tuhan untuk mengasihi jiwa-jiwa. Kenapa? Karena tadi saya bilang adalah nilai kerajaan sorga atau nilai kekekalan itu adalah ketika kita mengasihi jiwa-jiwa. Saudaraku, itulah nilai kehidupan kita sebagai orang percaya. Nilai kita tidak ditentukan dari uang kita. Nilai kita sebagai orang percaya tidak ditentukan dari harta kita. Nilai kita tidak ditentukan dari ketampanan, kecantikan kita. Tidak, saudaraku, tapi nilai kita adalah nilai kerajaan sorga. Apa itu? Yaitu kita mengasihi jiwa-jiwa. Seperti halnya seorang nabi yang bernama Nabi Yeremia. Dia terpanggil oleh Tuhan. Dia dipanggil Tuhan untuk menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan kepada umat Israel waktu itu. Kita tahu sejarah bangsa Israel, kita tahu sifat-sifat Israel, kita tahu siapa orang Israel sebenarnya. Mereka adalah orang-orang yang selalu berulang-ulang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupan mereka. Mereka melanggar kebenaran firman Tuhan, mereka selalu berbuat dosa, mereka selalu menyembah berhala. Dan perbuatan-perbuatan mereka ini selalu menyakiti hati Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan mengirim namanya seorang nabi, yaitu Yeremia, karena Tuhan mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi umatnya, maka Tuhan mengutus Yeremia sebagai nabi untuk mewartakan atau untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel waktu itu, supaya mereka berbalik kepada Tuhan, supaya mereka mengasihi Tuhan. Tapi saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat bangsa Israel ketika Yeremia menyampaikan firman Tuhan, bahkan Yeremia pun ditolak. Yeremia terancam
nyawanya, saudaraku, sampai dia mengalami tindakan yang begitu luar biasa. Dia sampai dibuang di dalam sumur, saudaraku. Karena pemberitaan firman Tuhannya, karena suara kenabiannya diserukan. Dia menyampaikan suara Tuhan itu berdasarkan apa yang Tuhan mau buat bangsa Israel, saudaraku. Tetapi kita lihat bahwa apa yang dilakukan Yeremia bukan diterima oleh umat Israel, tetapi mengalami sebuah hal-hal yang sangat menyedihkan bagi Yeremia. Tetapi saudaraku yang kasih, kita mau belajar kepada Yeremia, sekalipun dia ditolak, sekalipun dia tidak diindahkan dalam menyampaikan kabar baik dari Tuhan atau berita dari Tuhan, dia tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena dialah seorang nabi yang mengasihi umat pilihan Tuhan atau mengasihi jiwa-jiwa. Saudaraku, kita mau menjadi orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah taat perintah Tuhan. Saudaraku, sebagai orang percaya, bahwa nilai diri kita itu adalah terletak ketika kita mentaati setiap perintah-perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Perintah Tuhan, saudaraku, jelas bahwa kita harus menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita, saudaraku. Yeremia dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya, dia sampaikan kepada umat Israel waktu itu. Nah, saudaraku, itulah yang harus menjadi sebuah perlindungan bagi kita sebagai orang percaya, bahwa kita harus mentaati setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita mengikuti kehendak kita, kemauan kita, keinginan kita. Tapi kita mau mengikuti setiap perintah Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah kita berdoa. Jadi nilai kerajaan Allah itu adalah, nilai kerajaan sorga itu adalah dia berdoa atau berdoa dan memuji Tuhan. Saudaraku yang kasih, berdoa itu adalah menunjukkan bahwa orang itu dekat dengan Tuhan. Doa adalah menunjukkan kedekatan seseorang kepada Tuhan. Memuji Tuhan itu adalah menunjukkan bahwa orang itu memiliki rasa syukur kepada Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan, kita harus berdoa dan kita harus memuji Tuhan. Karena dengan doa dan memuji Tuhan, kita dekat kepada Tuhan, lalu kita menyampaikan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang terakhir, yang keempat adalah mengasihi orang yang berdosa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nilai kerajaan sorga itu adalah ketika kita mengasihi orang-orang yang berdosa. Saudaraku yang kasih, kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan dan kita mau mengasihi orang-orang yang berdosa. Jadi anak Tuhan, kita mengasihi orang-orang yang berdosa, bukan kita menghakimi mereka. Yesus saja, Tuhan Yesus saja, dia tidak menghakimi orang yang berdosa. Seperti perempuan yang kedapatan melakukan perzinahan, dia tidak menghakimi, tapi dia ada di pihak orang yang berdosa karena dia mengasihi orang yang berdosa. Dan kehadiran Yesus membuat orang yang berdosa itu menjadi bertobat, saudaraku, tidak melakukan dosa lagi. Kenapa? Karena kehadiran Yesus itu membuat sebuah perubahan bagi orang yang berdosa menjadi orang yang tidak melakukan dosa. Itulah kehadiran kita juga untuk membawa perubahan bagi orang-orang yang berdosa menjadi orang-orang yang menyadari bahwa mereka tahu bahwa dosa itu adalah tidak benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, inilah renungan kebenaran firman Tuhan. Semoga menjadi kekuatan bagi kita semua. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.